popondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih kebe ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama channel Misteri Satriawan Swantoro. Dan kali ini kami akan mencoba mengulas misteri tentang kelahiran Satria Opiningit ya. Dan kami mencoba menelusuri melalui meditasi untuk beberapa hari ini ya. Hanya mendapatkan suatu petunjuk. Menurut dari meditasi kami, Satria Opiningit itu hidup di lingkup area plat R. Dan kenapa? Mungkin itu ada hubungannya ya. Kenapa mobil Presiden RI itu berplat R1? Saya mencoba mengulas ya dari awal, dari masa kecil Satria Opiningit. Dan menurut petunjuk yang kami dapati lah ya, beliau itu lahir pada hari Senin. Sama seperti baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun silsilahnya itu hampir sama persis seperti baginda Nabi ya. Dan masa kecilnya beliau itu sangat menderita, sengsara lah ya. Sengsaranya itu mungkin di rata-rata sampai mendapatkan suatu mujizat seperti yang tidak bisa digambarkan ya oleh kita semua. Beliau itu sekitar umur 6 tahun sudah ditinggal oleh orang tuanya. Seperti baginda Nabi pada umur 6 tahun itu ditinggal oleh ibunya. Dan sama persis pada umur 6 tahun beliau pun ditinggal oleh ibunya. Tapi beliau tidak yatim piatu ya, menurut suatu petunjuk dari meditasi kami. Beliau itu masih mempunyai kerabat, keluarga, dan orang tua. Dan orang tuanya itu menikahlah dengan orang lain, jadi dia itu sendiri. Dari kerabat saudara-saudaranya itu hidup masing-masing lah ya, untuk mengurus diri sendiri nyampe tumbuh dewasa. Dan beliau pun hidup bersama seorang neneknya. Dan ketika nenek beliau itu meninggal, beliau hidup sendiri untuk membesarkan diri sendiri. Dan sampai sekarang pun beliau masih cukup sulit lah ya untuk menjalani hidup karena masih kesambar kesandung. Kenapa beliau mendapat julukan Satrio Pidandito Sinisian Wahyu Kesambar Kesandung? Karena beliau itu tidak ada yang menghargai dari sosok wujud lah ya, tidak ada yang menghargai karena beliau pun tidak mempunyai apa yang wujud dibanggakan, tidak bertahta ataupun berharta. Tapi beliau itu mumpuni seperti seorang pandito. Ucapannya selalu didengar oleh yang lebih muda ataupun lebih tua. Dan beliau pun berbaur dengan sesama lah ya, tanpa ada yang tahu kalau beliau itu calon sang ratu Adi lah ya. Dan menurut penerawangan serta petunjuk dari meditasi kami, beliau tuh pernah tinggal di lereng Lawu sendirian ya. Dan pada tahun 2001 itu, disitulah beliau mendapatkan suatu mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi Khidir alaihissalam pun ikut menyertai ya.
sampai datang ke daerah Lawi itu di Jawa Timur ya. Dan kami pun mencoba menelusuri ya, banyak dari perkataan-perkataan para sesepuh dari area tersebut bahwa tahun 2001 itu Nabi Khidir itu turun. Banyak mencari, cuman walau alam, mungkin beliau sudah ketemu juga dengan Nabi Khidir alaihissalam. Karena pada dasarnya Bani Timur itu mempunyai karomah dan mujizat yang melebihi di atas rata-rata dari kaumnya itu berawal dari Nabi Khidir alaihissalam di wilayah timur ya. Dan kita kembali lagi ke masa kecil Sadr Opiningit. Beliau itu mencari jati dirinya tidak mudah. Sampai sering tidak makan dan dijauhi oleh sanak saudara, mencari hidup kesana kemari untuk bertahan hidup. Dan secara yang kami jalankan ya untuk mendapatkan suatu petunjuk tersebut itu, ternyata beliau itu masih silsilah keturunan Waliullah, yaitu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi kemungkinan beliau itu mendapatkan suatu ilmu titisan atau ilmu turunan juga ya dari beliau Kanjeng Nabi dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu ya. Makanya beliau mendapat julukan Satrio Pinandito. Pinandito itu seperti waliullah juga, ucapannya selalu didengar oleh banyak orang. Dan kesatria itu julukan bagi seorang pendekar lah ya. Dan kemungkinan beliau juga mempelajari suatu ilmu dikjaya atau ilmu silat lah zaman sekarang itu ya, di daerah Jawa Timur. Itu buat julukan kesatria otomatis lah ya, suatu pendekar dari Jawa Timur. Dan sinisihan wahyu kesambar kesandung, ibaratnya dihina di sana di sini dihina karena tidak mempunyai wujud itu ya, untuk tidak dijual dalam syariat kehidupan, tidak terlihat seperti orang punya, tidak terlihat seperti orang berada, tapi beliau mumpuni. Dan kemudian kalau kita semua mendengarkan dari cerita ceramah beliau mungkin bisa terpaut juga ya, mungkin karena bercerita dari hati, menyentuh hati ke hati kita semua ya. Dan beliau itu menjalani hidup itu tidaklah mudah. Untuk mendapatkan suatu ilmu yang mumpuni, otomatis ujiannya itu melebihi kita semua ya. Untuk mencari jati diri kemungkinan beliau itu melalang buana ke tanah Jawa ini ya, untuk mendapatkan suatu keilmuan atau pengalaman hidup, untuk mengetahui kehidupan itu seperti apa dan bagaimana untuk pembenahan jati diri beliau itu. Dan beliau pun telah menikah ya, menikah itu sekitar dua kali menikah ya. Yang pertama mungkin ini karena dia tidak mempunyai apa-apa, kemungkinan ditinggalkan atau ditinggalkan oleh istri beliau lah ya. Dan yang kedua kalinya beliau mendapatkan keberuntungan ya, beliau menikah dengan salah satu keturunan sultan, dan kemungkinan itu dari daerah barat sana beliau mendapatkan jodoh. Dan istri beliau itu bersilsilah sultan
dari silsilah ibu ya, ibu istrinya tersebut itu, dan dari bapaknya itu dari keturunan ulama besar yang mungkin mumpuni lah ya di daerah barat sana, terpandang, mungkin banyak yang mengetahui. Cuman cara mendapatkannya itu seperti silsilah Ken Arok. Cara mendapatkan Ken Arok seperti mendapatkan Candidas itu, cuman beda versi dan cerita. Kita kembali lagi ya, apa hubungannya plat R dengan kelahiran Satrio Piningit itu? Jadi kenapa ya plat R itu dikendarai oleh orang nomor satu di Indonesia nyampe saat ini? Karena itu kemungkinan akan ditumpaki oleh seseorang kelahiran dari plat R. Plat R itu luas ya, bisa daerah Cilacap, daerah Purwokerto, daerah Purbalingga, daerah Banjar, itu meliputi lah ya plat R itu. Tapi semua itu walau alam, yang saya ceritakan itu bukan suatu kebenaran ya, ini hanya suatu penelusuran, karena kebenaran itu milik Allah semata, dan Gusti Allah lah yang maha mengetahui segala jalan kehidupan. Ngopi dulu Mas Lur. Dan mungkin untuk saat ini ya, kami hanya bisa memudahkan beberapa hal tersebut ini ya. Jadi penjelasan kami begini. Kenapa beliau diberi julukan Satrio Pinandito Sisian Wahyu Kesampar Sandung? Satrio itu adalah julukan bagi para pendekar lah pada umumnya, dan kemungkinan beliau itu mempelajari ilmu dikdaya ataupun ilmu silat. Dan kenapa beliau diberi julukan Pinandita? Karena dia merupakan silsilah keturunan waliullah ya. Dan kenapa beliau mendapatkan Sisian Wahyu Kesampar Kesandung? Karena beliau itu hidup tidak menetap di sana, di sini, di sana, di sini, hanya untuk menopang hidup, untuk bisa bertahan hidup lah ya. Dimana ada usaha, kemungkinan ada usaha untuk mencari nafkah kehidupan, mungkin beliau akan di situ berdiam diri. Ketika tidak ada, mungkin dia pergi lagi kemana lagi, karena beliau tidak bertempat tinggal ya. Meskipun beliau sudah memiliki kehidupan layaknya seperti rumah tangga ya, karena keterbatasan beliau mendapatkan jalan kehidupan yang seperti itu untuk melatih, untuk menggembleng lah jiwa pribadi dan batin itu ya, untuk melatih kesabarannya, karena menjadi seorang pemimpin yang mumpuni itu tidak mudah. Dan kemungkinan beliau itu tidak berpendidikan ya, tidak berpendidikan, dan menjadi seorang pemimpin itu ibaratnya tidak melalui politik manapun. Itu karena dorongan suatu masyarakat dan rakyat ya. Jadi jika ada yang mengatakan beliau itu mengikuti politik, berarti itu bukan Satrio Piningit. Karena beliau itu tidak terkait dengan politik manapun ya. Dia menjadi seorang pemimpin ibaratnya karena rakyat, didirikan oleh rakyat dan kembali lagi untuk rakyat ya. Dan jodoh beliau itu termasuknya ya orang yang berada, dan kemungkinan masih dalam tahap pengembelengan. Mungkin disitulah penyatuan antara
wilayah yang sekarang berkontroversi dengan wilayah timur sini ya, itu salah satu keterhubungannya nanti untuk penyatuan wilayah bagian Nusantara itu ya. Kan ada yang simpang siur begini begitu ya ibaratnya ya. Mungkin itu buat penyatuannya kenapa SP itu dijodohkan dengan Bani dari wilayah barat sana untuk penyatuan wilayah mungkin ya. Itu menurut kami pribadi. Ngebul dulu ya Mas Lur untuk mengurangi rasa dingin ya, di sini dingin banget soalnya. Jadi itulah dari pembenaran kami ya, kenapa beliau dijuluki Satria Pinandita Sisian Wahyu Kesandung Kesampar ya. Itulah yang disebutkan. Dan kelahirannya itu, jadi nama kelahiran atau wilayah itu seperti makna dari Notonegoro. Yang Notonegoro itu bukan berhubungan dengan nama-nama pemimpin negara saat ini ya, atau Noto atau itu mungkin suatu kebetulan ya. Jadi menurut kami beliau itu dilahirkan di suatu wilayah yang bermakna seperti tatanan atau lingga itu ibaratnya tatanan ya, mungkin di wilayah tersebut itu yang bermakna lingga, tatanan kuno itu ya. Itu menurut kami pribadi. Ini semua hanya sekedar wacana ya, ulasan, bukan suatu kebenaran. Dan para sedulur itu bisa mengulas kembali ya, jangan ditelan mentah-mentah karena ini semua sebuah wacana. Jadi dan ingat satu hal ya, beliau itu dijunjung oleh rakyat langsung, rakyat dan masyarakat, tidak mengikuti suatu politik manapun. Jadi bila mana ada yang mengatakan tahun ini ya, besok ini penggantinya adalah pengganti pemimpin negara saat ini, atau besoknya itu adalah SP, itu menurut saya itu tidak benar lah ya. Itu suatu politik. Kita semua itu orang Jawa ya, jangan mau dibodohi oleh sejarah, ataupun biarpun kita percaya dengan sejarah, tapi jangan terlalu percaya. Kita ulas kembali dan jangan ditelan mentah-mentah dari hal tersebut. Itu menurut penuturan SP itu ya. Kami coba bertanya dan mengulas bagaimana sejarahnya, hanya mendapatkan suatu wacana tersebut itu untuk dibedarkan pada kita semua. Tapi tidak perlu dipercaya ya, ini hanya sekedar ulasan ataupun wacana. Tapi poros sedulur itu boleh mengulas dan menyimak ya tentang apa yang saya beritahu dan saya ulaskan dalam teori tersebut. Semua itu walau alam, dan mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang dan bisa mengetahui suatu kebenaran tersebut ya, untuk melihat siapa sang kinasih tersebut ya. Mungkin cukup sekian ulasan dari kami, dan jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen ya, semuanya gratis untuk perkembangan channel kami, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.